Halo semuanya, selamat datang di channel CSR. Membuat sebuah film dengan kualitas buruk yang membuat kritikan tentunya menjadi hal yang tidak diinginkan oleh para sutradara, termasuk mereka yang berkarir di Hollywood. Namun terkadang para sutradara film Hollywood pun tidak bisa memenuhi ekspektasi dari kritikus atau para penonton, sehingga harus diterima ketika mendapat hujatan dari berbagai pihak. Menariknya, sejumlah sutradara film Hollywood justru ada yang sampai berani minta maaf secara langsung. Hal ini diakibatkan oleh kualitas film garapan mereka yang dianggap sangat jelek sehingga dikritik secara habis-habisan. Padahal dengan mereka meminta maaf dan mengakui filmnya jelek, hal ini bisa mengancam reputasi para sutradara tersebut di industri perfilman. Penasaran apa saja film Hollywood jelek yang sampai bikin sutradaranya minta maaf? Simak habis-habis video ini. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk video terbaru selanjutnya. Mungkin banyak dari kalian yang sepakat kalau Batman and Robin menjadi film terburuk dari sang superhero DC. Beberapa penyebabnya adalah jalan cerita dari film Hollywood ini yang dianggap absurd, serta kostum sang superhero yang punya desain sangat aneh. Akibatnya, Joel Schumacher pun dihujat kritikus serta penggemar DC dan bahkan sampai dapat predikat sutradara terburuk di ajang Razzie Award. Kritik terhadap film garapannya tersebut pun berlanjut hingga bertahun-tahun kemudian. Lalu pada 2017 atau 2 dekade setelah filmnya rilis, Schumacher pun akhirnya menyatakan permintaan maafnya ke publik karena telah menggarap film Batman dengan kualitas yang jelek. Tak cuma itu, Schumacher juga mengakui bahwa segala aspek buruk di Batman and Robin adalah kesalahannya, bukan pihak studio. There's anybody watching this that, let's say, loved Batman Forever and went into Batman and Robin with great anticipation. If I disappointed them in any way, then I really want to apologize, because it wasn't my intention. My intention was just to entertain them. Michael Bay bisa dibilang sebagai sutradara Hollywood yang karyanya langganan mendapat kritikan yang pedas meski untung besar di box office. Salah satu film Hollywood garapan Bay yang dihujat tapi laku keras adalah Armageddon yang untung sebesar 553,7 juta dolar atau setara dengan sekitar 7,7 triliun rupiah, meski hanya mendapat skor 38% di Rotten Tomatoes. Terlepas dari keuntungan yang diraih Armageddon, Bay tetap menyatakan permintaan maaf atas kualitas jelek dari filmnya, terutama dari segi produksi serta editing. Dalam permintaan maafnya tersebut, Bay beralasan bahwa kualitas jelek dari film garapannya tersebut terjadi karena dia hanya diberi waktu 16 pekan untuk proses produksi. Lalu, Bay juga menambahkan bahwa pemimpin dari tim visual efek filmnya sempat mengalami depresi, sehingga Bay harus turun tangan juga dalam proses editing. Tak berhenti sampai di situ saja, Bay juga mengatakan bahwa alasan lain film yang dibintangi Bruce Willis tersebut jadi jelek juga karena pihak studio yang mengambil alih hak kontrol kreatif atas filmnya. Dua film pertama dari trilogi film Spider-Man yang disutradarai oleh Sam Raimi mungkin bisa dibilang mendapat sambutan yang positif, baik dari kritikus ataupun penonton. Buktinya kedua film pertama dari trilogi tersebut berhasil meraih skor di atas 90% di Rotten Tomatoes. Namun hal ini enggak dialami oleh film Spider-Man 3 yang seolah mengalami penurunan kualitas secara drastis sehingga mendapat kritikan pedas. Berbeda dengan dua film pertamanya, Spider-Man 3 hanya meraih skor 63% saja di Rotten Tomatoes. Sejumlah kritikus menilai kalau film yang masih digarap Sam Raimi ini punya kualitas jalan cerita yang buruk karena memiliki terlalu banyak villain dan sejumlah adegan konyol.
Tak berhenti sampai di situ saja. Menurut para kritikus, pemilihan Topher Grace sebagai aktor pemeran Eddie Brock alias Venom adalah kesalahan besar. Sam Raimi yang menyadari bahwa dia dihujat kritikus serta penonton pun akhirnya meminta maaf atas jeleknya film Spider-Man 3. Raimi bahkan membebankan semua kesalahan kepada dirinya dan tidak menyalahkan pihak lain. Hal ini karena berdasarkan pernyataannya, Raimi mengaku tidak sepenuh hati sewaktu melakukan proses penggarapan film Spider-Man ketiga yang dibintangin oleh Tobey Maguire tersebut. Satu lagi film Hollywood bertema superhero yang bikin sutradaranya sampai minta maaf saking jeleknya, yaitu film reboot Fantastic Four yang digarap oleh Josh Trank. Bayangkan saja film superhero yang dibintangin oleh Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara, dan Jamie Bell ini hanya mendapat skor 9% saja di Rotten Tomatoes. Belum lagi kerugiannya yang ditaksir mencapai $100 juta Amerika atau sekitar dengan 1,4 triliun rupiah. Sejumlah kritikus dan penonton banyak yang menilai bahwa pihak studio ataupun sutradara di balik film Fantastic Four ini seolah nggak niat dalam membuat filmnya, sehingga banyak sekali keburukan film ini di dalam segala aspeknya. Bahkan banyak yang menduga kalau film ini dibuat hanya agar Fox tetap memegang hak karakter dari Fantastic Four. Akibatnya Fantastic Four pun menang 5 piala di ajang Razzie Award, termasuk untuk sutradara terburuk. Josh Trank selaku sutradara pun enggak butuh waktu lama untuk meminta maaf ke publik terkait buruknya kualitas film Fantastic Four. Tepatnya hanya sehari setelah filmnya dirilis, dalam cuitan yang kemudian langsung dihapus, Trank menyatakan bahwa kualitas buruk tersebut diakibatkan oleh pihak studio yang banyak ikut campur. Bahkan Trank mengklaim kalau filmnya akan fantastis tanpa campur tangan studio. Sesuai dengan judulnya, Gods of Egypt mengisahkan para dewa asal Mesir dan tentunya mengambil latar tempat di negeri tersebut juga. Makanya banyak kritikus serta netizen yang murka ketika film tersebut menggait sejumlah aktor dari ras kulit putih sebagai pemeran utamanya. Hal ini pun membuat film Hollywood ini dianggap kontroversial karena telah melakukan tindakan whitewashing. Bagi kalian yang gak tahu whitewashing itu adalah praktik penggunaan di industri film Amerika di mana aktor ras kulit putih memerankan karakter ras non kulit putih. Menanggapi hal tersebut, Alex Proyas selaku sutradara pun langsung meminta maaf kepada sejumlah pihak yang merasa tersinggung atas pemilihan pemain tersebut. Proyas mengatakan bahwa proses casting filmnya memang cukup sulit. Namun Proyas juga menyadari kesalahannya bahwa dia seharusnya bisa memilih pemain dari ras yang lebih beragam lagi, bukan cuma orang kulit putih. Nah, itulah sejumlah film Hollywood jelek yang sampai bikin sutradaranya meminta maaf. Pelajaran yang bisa diambil dari kejadian tersebut adalah kita harus niat dalam mengerjakan apapun agar hasilnya memuaskan. Dan juga buat para penikmat film maupun kritikus juga jangan terlalu ngejudge dalam berkomentar, karena bagaimanapun juga para kru yang terlibat dalam pembuatan film pasti sudah melakukan hal yang terbaik untuk filmnya, dan mereka juga manusia biasa yang pastinya tidak luput dari kesalahan. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan juga nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk video terbaru selanjutnya. Bye.